Caleg DPR RI Dapil Bali nomor urut 1 dari Partai Nasdem, Insinyur Inengah Senantara menunjukkan loyalitas, militansi, totalitas, dan dedikasi tinggi dalam membesarkan Partai Nasdem di Bali demi mempersembahkan satu kursi DPR RI Dapil Bali sehingga Partai Nasdem Bali bisa pecah telur ke Parlemen di Senayan, Jakarta pada pemilu 14 Februari 2024 yang tinggal menghitung hari. Hal itu ditunjukkan juga oleh Nengah Senantara saat bersama ratusan relawannya turut menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dalam acara konsolidasi dan kampanye rapat umum Partai Nasdem di Bali di gedung DPW Partai Nasdem Bali pada Selasa 23 Januari 2024 serta juga turut menyukseskan acara tersebut. Dalam kesempatan ini, Surya Paloh memanaskan mesin Partai Nasdem di Bali, serangkaian jadwal kampanye nasional Partai Nasdem. Surya Paloh hadir membakar semangat ribuan orang kader, pengurus dan caleg Nasdem se-Bali yang hadir. Sementara itu dalam penyambutan kehadiran Surya Paloh, Nengah Senantara bersama para relawan Nengah Senantara juga menampilkan kesenian Bali berupa tetabuhan Balai Ganjur, tari penyambutan, dan tari Hanoman untuk menyambut kedatangan Surya Paloh di gedung DPW Partai Nasdem Bali. Sebelum tiba di gedung DPW Partai Nasdem Bali, ratusan orang relawan Nengah Senantara berkumpul di Bidadari Batik, Jalan WR Supratman Denpasar penuh kebersamaan, menguatkan kebulatan tekad memenangkan caleg DPR RI Dapil Bali nomor urut 1 dari Partai Nasdem, Insinyur Inengah Senantara. Mereka juga mendapatkan arahan singkat dari Nengah Senantara yang membakar semangat relawan dan pendukungnya untuk ikut dalam perjuangan membesarkan dan memenangkan Partai Nasdem. Selanjutnya ratusan orang relawan Nengah Senantara secara bersama-sama dengan mengenakan atribut dukungan untuk Nengah Senantara dan membawa bendera Partai Nasdem melakukan iring-iringan konvoi dengan kendaraan mobil dan sepeda motor dari Bidadari Batik mengelilingi sejumlah titik di Denpasar, baru berlanjut menuju gedung DPW Partai Nasdem Bali di Jalan Co Agung Tresna Denpasar untuk menyambut kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Ratusan orang relawan Nengah Senantara yang baru sebagian kecil dan hanya berasal dari Gianyar ini begitu antusias memberikan dukungan kepada Nengah Senantara dan menyukseskan acara penyambutan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oke, kejar Bapak jalan. Pak, jalannya Pak. Mohon izin Bu. Nengah Senantara yang punya tagline peduli dan berbagi ini mengungkapkan bahwa selaku caleg DPR RI nomor urut 1 Partai Nasdem Dapil Bali mengajak relawan-relawan khususnya yang berasal dari Tohpati Kabupaten Gianyar. Diharapkan dengan gerakan tersebut kembali mengingatkan bahwa perjuangan untuk duduk di DPR RI masih terus berlanjut sampai titik darah penghabisan, yaitu pada pencoblosan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Senantara optimis bisa membawa Partai Nasdem Bali pecah telur satu kursi di DPR RI. Harapannya tentu yang menjadi pemenangnya adalah Nengah Senantara. Nah, saya selaku calon DPR RI nomor urut 1 Partai Nasdem Dapil Bali mengajak relawan khususnya
hanya dari Kabupaten Gianyar dan Tohpati. Harapan saya tentunya ini merupakan mengingatkan kembali bahwa perjuangan kita untuk duduk di DPR RI belum usai, belum selesai. Nanti kita tunggu, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Harapan saya tentu ya, saya yang menjadi pemenangnya. Ining Hasenantara nomor urut 1 Partai Nasdem Dapil Bali yang bisa duduk ke Senayan. Nengah Hasenantara yang berlatar belakang pengusaha sukses itu mengatakan lebih lanjut, kehadiran Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam rapat umum Partai Nasdem Bali merupakan sebuah kebanggaan bagi caleg-caleg yang berasal dari Bali. Ini merupakan kali pertama di periode kampanye Surya Paloh hadir langsung untuk membakar semangat para caleg yang akan bertarung di pemilihan legislatif Pileg 2024 mendatang. Nengah Hasenantara juga berharap para caleg Nasdem di Bali semakin termotivasi untuk bisa memenangkan Partai Nasdem. Terlebih Partai Nasdem Bali telah menargetkan 1 kursi DPR RI dan penambahan kursi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Senayan. Pertama, Ketum hadir di Bali tentu ini merupakan kebanggaan buat calon-calon yang dari Bali. Kita dihadiri untuk pertama kali dalam masa kampanye. Yang kedua, harapannya membangkitkan kembali calon-calon yang akan berjuang, sehingga perjuangan mereka di akhir-akhir ini akan menjadi lebih meningkat. Nah, harapannya dari Partai Nasdem tentunya harus tembus di DPR RI, di Provinsi Bali juga harus naik dari yang ada sekarang, apalagi untuk di tingkat 2. Harapannya semua memberikan kontribusi dan calon-calon yang duduk tentunya akan meningkat. Nengah Hasenantara kemudian mengungkapkan bahwa setelah 2 tahun melakukan roadshow ke seluruh Bali, hampir sebagian besar masyarakat menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, begitupun juga dengan rasa keadilan yang merata dan peningkatan kesejahteraan. Saat ini harapan masyarakat sangat sederhana, yakni ingin diperhatikan seperti memenuhi dasar kehidupan mereka, termasuk pendidikan, di mana para siswa yang sangat ingin bersekolah justru sulit mendapatkan sekolah. Situasi ini biasanya terjadi di tingkat SMP dan SMA. Kemudian kesehatan, di mana menurut Nengah Hasenantara sering mendapat hambatan ketika ingin berobat ke rumah sakit. Pertama, pendidikan. Pendidikan, anak-anaknya pingin sekolah, tapi susah mendapatkan sekolah. Itu biasanya di tingkat SMP dan SMA. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan sering mendapat hambatan. Mereka ingin sehat, ingin berobat. Tetapi begitu masuk rumah sakit, selalu katanya kamarnya penuh. Terutama di kelas 3, kelas 4. Itu yang sering terjadi. Nah, Partai Nasdem hadir di Bali tentunya untuk DPR RI akan memperjuangkan hak dasar dari masyarakat tadi. Yang lainnya tentu harapannya sama. Kalau kita sudah duduk di DPR RI, harapannya terutama anggaran. Anggaran kita bisa tarik sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, tentu kebijakan. Kebijakan pembuatan aturan yang positif buat Bali. Respon masyarakat sangat antusias terhadap kehadiran Nengah Hasenantara dalam perjuangannya menuju kursi wakil rakyat sebagai anggota DPR RI Dapil Bali. Apalagi caleg yang maju ke DPR RI adalah seorang pengusaha sukses dermawan Nengah Hasenantara. Tentunya ini merupakan harapan baru untuk masyarakat Bali. Nengah Hasenantara pun berharap kehadirannya di dunia politik bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali. Nengah Hasenantara kemudian mengungkapkan poin-poin yang akan ia perjuangkan ketika sudah duduk di DPR RI. Poin yang utama adalah pada saat pembuatan aturan atau kebijakan tentunya memiliki nilai positif untuk masyarakat Bali. Artinya Bali tidak dikerdilkan, sama halnya seperti masa COVID-19 di mana Bali kurang mendapatkan perhatian serius. Kemudian masyarakat Bali pada umumnya berharap bagaimana anggaran di pusat bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Bali. Poin yang paling utama tentu harapannya, yang pertama, pada saat pembuatan aturan, pada saat pembuatan kebijakan tentu positif buat masyarakat Bali. Artinya Bali tidak dikerdilkan, sama halnya dengan masa COVID kemarin. Ya, Bali kurang mendapat perhatian yang serius. Yang kedua,
harapan masyarakat Bali umumnya hampir sama, yaitu gimana ada anggaran di pusat, kita bisa tarik, kita bisa gunakan semanfaat mungkin untuk kepentingan masyarakat. Yang lainnya tentu seperti yang sampaikan tadi, di bidang kesehatan dan pendidikan itu harus menjadi perhatian serius buat anggota dewan yang duduk di DPR RI di tingkat 1 maupun tingkat 2. Sementara itu, Ketut Santiawan selaku koordinator relawan Nengah Senantara mengungkapkan bagaimana sosok Nengah Senantara di mata para relawan dan pendukungnya. Dikatakannya bahwa Nengah Senantara memiliki prinsip totalitas. Hal ini dibuktikan pada acara kampanye yang dihadiri langsung oleh Surya Paloh, di mana Nengah Senantara memperlihatkan politik totalitasnya dengan mendukung penuh Partai Nasdem. Dukungan totalitas seorang Nengah Senantara untuk Partai Nasdem dalam acara kampanye tersebut adalah menurunkan Bale Ganjur, tari penyambutan, dan tari Hanoman untuk menyambut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tim berangkat dari Tohpati untuk melakukan roadshow mengelilingi kota Denpasar sebelum finish di gedung DPW Partai Nasdem. Ketut Santiawan mengatakan lebih lanjut, para relawan memilih sosok Senantara memiliki rekam jejak yang sangat bagus, terutama sebagai pengusaha sukses yang telah banyak menggelar aksi-aksi kemanusiaan. Dengan menjadi anggota Dewan di DPR RI, Nengah Senantara tentunya ingin menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang kurang mampu untuk kemudian diberikan bantuan. Support totalitas Pak Nengah untuk Partai Nasdem adalah Pak Nengah juga mensupport acara menurunkan Bale Ganjur, gamelan, tari penyambutan, tari Hanoman untuk menyambut Bapak Ketua Umum Surya Paloh dan tim untuk mengalungkan bunga. Ini karena rekam jejak Pak Nengah Senantara selama menjadi pengusaha sudah banyak berbuat sosial, karena tagline Pak Nengah Senantara adalah peduli dan berbagi. Cuman selama menjadi pengusaha baru di sekitaran lingkungan kerja dan karyawan. Tujuan Pak Nengah Senantara ingin lebih luas bisa berbagi seluruh Bali. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku terkesan dengan penyambutan dirinya di gedung DPW Partai Nasdem Bali. Dalam sambutannya, Surya Paloh membakar semangat kader, pengurus dan caleg Nasdem se-Bali untuk semakin solid menghadapi kontestasi pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024 yang tinggal menghitung hari. Surya Paloh mengatakan bahwa ini adalah momentum yang harus direbut dan tidak boleh dibiarkan begitu saja karena betapa pentingnya dan strategisnya kelanjutan perjuangan, peran dan eksistensi Partai Nasdem di Bali. Dia menegaskan satu hal yang pasti, bahwa nafas ideologis, pemahaman, keyakinan, bahkan cita-cita masyarakat Bali di Pulau Dewata ini adalah selaras dengan seluruh manifestasi cita-cita perubahan Partai Nasdem. Surya Paloh mengatakan lebih lanjut, platform tema Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia sejalan dengan nafas, harapan, dan jeritan keinginan dari seluruh komponen komunitas masyarakat di Bali. Satu hal yang pasti, nafas ideologis, pemahaman, keyakinan, bahkan cita-cita masyarakat Bali ini di Pulau Dewata adalah selaras dengan seluruh manifestasi cita-cita perjuangan Partai Nasdem. Platform tema Gerak Perubahan Restorasi Indonesia sejalan dengan nafas, harapan dan jeritan keinginan dari seluruh komponen komunitas masyarakat Pulau Dewata. Surya Paloh kemudian mengingatkan bahwa Partai Nasdem telah 2 kali mengikuti pemilu, namun secara nasional dan termasuk di Bali belum berhasil menempatkan wakilnya di tingkat DPR RI. Namun Surya Paloh percaya dan yakin Nasdem Bali akan memecahkan telur meloloskan kadernya ke DPR RI pada pemilu 14 Februari mendatang. 2 kali pemilihan umum telah kita ikuti secara nasional, termasuk tentunya kita di Pulau Dewata ini. Kita belum berhasil menempatkan wakil kita untuk tingkat DPR RI. Ini semuanya adalah merupakan suatu pengalaman sekaligus pembelajaran bagi kita
Tidak ada yang perlu dikesalkan. Tetapi kali ini, sekali lagi saya katakan, momentum kali ini, siapkah kita? Siap! Kita siap, saudaraku semuanya. Dan insya Allah, saya yakin dan percaya, tanggal 14 Februari yang akan datang, Partai Nasdem, khususnya Dewan Pimpinan Wilayah di Pulau Bali ini, berhasil memecahkan telur. Kita punya representasi wakil kita yang akan duduk di DPR RI di tingkat pusat. Surya Paloh kemudian menyerukan para caleg, kader, dan simpatisan Partai Nasdem Bali untuk selalu menjaga keotentikan Bali di tengah kencangnya arus kemajuan modernisasi. Ditegaskannya bahwa Nasdem bertekad untuk menjaga budaya dan kearifan lokal Pulau Dewata. Bali 1 mengabarkan,